passive income-nya itu adalah dengan menjadi investor. Investor artinya bukan kita bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Kita punya katakan saham perusahaan yang menghasilkan dividen terus-menerus, kita punya properti yang disewakan, atau kita punya investasi katakan di apakah itu di reksadana atau apakah itu di investasi misalkan dalam valuta asing atau apapun gitu ya, portofolio bank atau apapun, itu menghasilkan passive income untuk kita. Pada saat passive income kita sudah melebihi pengeluaran kita, kebutuhan kita setiap bulan, maka kita bisa dikatakan sebagai orang yang financial free and time free. Nah, ada 4 jenis manusia, adalah tolong screen-nya. Ada 4 jenis manusia, Pak, di dunia ini, yaitu orang yang, Pak Jalal, tolong 4 jenis manusia, Pak Jalal. Pak Jalal sinyalnya ini ya? Pak Jalal? Pak Jalal? Halo, Pak. Ya ini. Jadi kenapa kita jalankan bisnis ini adalah kalau kita mau membangun satu bisnis, satu kerajaan bisnis, dan sekaligus meninggalkan satu legacy. Legacy itu bisa untuk siapa pewaris kita. Legacy itu bisa untuk katakan kita punya yayasan. Ketika passive income kita terus kemudian masukkan ke yayasan, sehingga yayasan itu bisa mendanai apapun misi kita di dunia ini. Maka meskipun kita hanya diberi kesempatan hidup satu kali, maka kita bisa berguna, bahkan saat kita sudah nggak ada di dunia pun, yang namanya passive income yang kita bangun itu bisa terus memberkati, ya. Jadi sampai di sini jelas ya. Ini tolong di-unmute aja deh, jadi saya bisa dengar udah jelas atau belum jelas. Pak Jalal boleh di-unmute, Pak? Pak Jalal, di-unmute aja Pak, jadi saya bisa dengar. Ya, sinyalnya jelek banget ini. Iya, oke, di-unmute aja ya. Jadi supaya saya bisa dengar ya. Oke. Sampai di sini jelas ya? Sampai di sini jelas ya, Pak? Ya. Jadi terus sekarang saya mau tanya begini. Banyak nggak orang yang sebetulnya sudah pernah baca buku Cash Flow Quadrant dan bahkan juga sudah tahu bahwa dia itu membutuhkan passive income? Saya nggak pernah bilang bahwa active income jelek. Saya nggak pernah bilang active income jelek, tetapi active income itu membawa konsekuensi bahwa kita harus terus-menerus bekerja untuk uang. Gitu ya, tahu ya. Jadi kalau kita mau dalam hidup ini, kita mau supaya kita nggak terus-menerus bekerja untuk uang. Pak Jalal? Ya, iya. Pak? Ya, iya Bu. Pak Jalal, yang ada FFG-nya Pak. Oh iya, taruh kita Mas. Biar slot Mas. Ya. Pak. Makasih ya. Oke Bu, sebentar. Jelek Bu, sinyalnya saya itu jelek. Sebentar, tak keluar ini. By the way, saya boleh nggak minta videonya pada di-on-in? Supaya saya nggak merasa ngomong sama gambar yang mati ya. Boleh videonya pada di-on-in? Thank you. Oke. Pak Jalal. Oke. Jadi gini, oke, saya lanjutin aja ya. Sinyalnya Pak Jalal lagi kacau. Oke, jadi gini. Kebanyakan orang ingin berbisnis
bisnis. Benar nggak? Ini boleh bicara kok ya. Ini tolong di-unmute aja deh. Tolong di-unmute deh supaya bisa jawab saya. Ya, halo? Halo semuanya. Kok nggak ada suaranya ya? Halo Bu Dewi. Oke. Kalau nggak ada suaranya saya jadi ngomong sendiri deh rasanya. Jadi gini, kebanyakan orang saat berjuang mau jadi businessman berpikir bahwa dengan dia join di satu bisnis jaringan yang tadi saya sebutin tadi ya, atau bergabung di asuransi yang semuanya pada saat menawarkan ke dia, semuanya bilang bahwa di situ ada yang punya passive income. Halo? Ya. Oke, fokus dulu ya. Oke. Kebanyakan orang mungkin ada yang sudah pengalaman masuk di bisnis yang seperti itu yang tadi saya sebutin. Ya, bisnis jaringan yang ada ribuan macam tuh ya, produknya dari A sampai Z. Dari produk yang ada barangnya sampai produk jasa, sampai produk yang nggak ada apa-apanya, ya. Itu semua mereka menjualnya dalam tanda kutip passive income. Tetapi kenapa nggak terjadi? Ini saya mau jelasin, ya. Gini, ya. Kebanyakan orang join itu hanya 2 entitas. Kalau dilihat di sini ada 3 ya. Ini di sini ada 3 entitas ya. Di screen itu ada 3 entitas, yaitu ada FFG, kemudian ada kita sebagai pelaku, dan ada This World itu sebagai perusahaan partner kita. Pak Jalal? Training nggak ada. Pak Jalal? Waduh. Oke deh, fokus sama saya dulu deh. Gini, oke. Saya ngomong aja tanpa screen nggak apa-apa. Gini, oke. Jadi gini, kebanyakan orang itu mengira dengan join di tempat-tempat itu mereka akan mendapatkan training. Ya ini tadi ya 4 jenis manusia. Oke, next Pak Jalal. Oke. Kebanyakan orang tuh mengira bahwa dengan join di situ dia akan mendapatkan training yang membuat dia menjadi seorang pebisnis. Sekarang saya mau tanya, trainingnya diberikan oleh siapa? Apakah diberikan oleh orang company? Apakah diberikan oleh pembicara dari luar? Banyak nggak ada. Halo? Dengar suara saya? Halo? Oke. Oh, jadi ini yang sinyalnya nggak bagus cuma Pak Jalal. Oke, gini ya. Jadi gini, kebanyakan orang itu mengira bahwa dengan di training di tempat itu mereka akan dididik bagaimana menjadi pebisnis. Pertanyaannya, siapa yang memberikan training itu? Apakah itu orang dari company? Apakah dia adalah seorang salesperson yang hebat? Atau seorang marketing yang luar biasa? Atau dia seorang pembicara, speaker yang seperti Andri Wongso, Tung Desem, atau siapapun yang dipanggil, orang luar yang dipanggil untuk memberikan motivasi di situ. Pertanyaan tadi saya sudah jelasin tentang ESBI ya, cash flow quadrant. Orang dari company itu ada di kuadran mana, my brother and sister? Kuadran E bukan? Orang company ya. Kuadran E bukan? Ya. Pembicara itu, motivator yang dia adalah sistemnya, dia yang bicara, dia nggak bisa diwakili oleh siapa-siapa. Ada di kuadran mana? Bukan. Kuadran S. Dia nggak bekerja untuk seorang bos kok, dia adalah bosnya sendiri. Kuadran S. Bagaimana caranya seorang dari kuadran E dan orang dari kuadran S mau memberikan training, mau mengajarkan tentang bisnis kuadran B ke siapapun yang join di situ? Nggak perlu berpikir pelik-pelik.
secara common sense aja, secara logika dasar aja, itu nggak bakalan ketemu, nggak akan bakalan terjadi. Orang itu di training oleh katakan admin gitu ya. Kalau kita sekarang kan beronline ya, kita bisnis online, toko online kan admin gitu kan, admin WA di segala macam admin gitu, admin toko online. Kita mau diajarin tentang bisnis itu, tapi yang ngajarin admin toko online itu. Atau kita mau bisnis tapi kita belajar sama profesor yang ngerti ilmu bisnis, tapi dia sendiri bukan pelaku bisnis. Gak akan pernah terjadi. Kita bisa mengerti bagaimana caranya berbisnis. Nah, di sini justru yang dahsyat di sini adalah kita punya sekolah bisnis, komunitas bisnis yang namanya FFG. Inilah yang menjadikan siapapun pelaku, siapapun orang yang join di sini mulai dididik segala macam habit, mindset, mental, attitude, integritas, semuanya, fighting spirit dan segala macam yang dibutuhkan seorang pelaku bisnis. Tetapi kenapa bergandengan dengan company yang di kita, company partner kita namanya Bizworld, karena tidak mau mengeluarkan uang banyak untuk harus stok barang, harus bayarin karyawan, harus bayar perizinan, harus masukin barang impor dari luar, segala macam itu biarlah menjadi tanggungan, biarlah menjadi itu modal besarnya company yang berpartner dengan kita. Jadi mutual partnership, company mendapatkan keuntungan karena kita yang mengerti bagaimana menjalankan bisnis ini dan mempunyai konsep penduplikasian cara kerja yang sama yang tadi saya bilang franchise, dan juga kita tahu bagaimana cara mengembangkan jaringan itu, bagaimana membangun orang-orangnya, mindsetnya, mentalnya, semuanya. Jadi company membutuhkan kita, di mana saya ngomong ini mewakili FFG, karena apa? Company kalau nggak dibawa produk-produk sebagus apapun, produk kita luar biasa bagus. Produk Alpha Meta, Alpha Spin, Angel Secret, GMX3, Tritomax, semuanya bagus. Tetapi produk sebagus itu nggak bisa jalan sendiri. Ya. Produk itu baru bisa jalan kalau dibawakan oleh orang-orang yang bermental dahsyat. Yes. Artinya apa? Perusahaan mendapatkan keuntungan dari kita bagaimana membangun jaringan, membangun orang-orangnya. Dan kita juga mendapatkan keuntungan, kita nggak perlu keluar modal besar. Karena company ini sudah punya kantor di sekitar 20-an lebih negara. Ada di 5 benua. Artinya kita mau mengembangkan bisnis ini dimanapun kita bisa. Sampai sini mengerti ya? Perbedaannya kita dengan ribuan MLM yang lain. Tahu ya? Oke? Next Pak Jalal. Screen berikutnya. Jadi gini. Ada satu orang terkenal yang namanya Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche bilang gini, orang akan tahu orang akan tahu bagaimana kalau dia sudah tahu dulu why. Kalau dia sudah tahu apa why-nya, kenapa jalankan bisnis ini, maka dia akan bisa ketemu how-nya. Apalagi di sini ada FFG, ada mentor-mentor yang free, dimintain konsultasi setiap saat bisa. Ya, saya ada di bisnis ini sudah sekian tahun, dan tadi mungkin untuk yang terakhir baru datang menyusul ya, saya cuma mau ngomong gini, saya dari keluarga bisnis, ya. Kakek saya, orang tua saya itu benar-benar sudah mengajarkan saya bisnis. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang seberuntung saya bisa punya kakek orang tua yang mengajarkan tentang bisnis, mengajarkan tentang cara melihat sebagai satu bisnis, mental bisnis, segala macam tentang bisnis di luaran sana. Seberapa banyak orang yang seberuntung itu bisa dimentorin gratis. Katakan gini, kita mau ikutan berbisnis sama orang yang sudah sukses.
Terus kita bisa nggak bilang sama dia, aku pengen bisnis sejenis dengan kamu, tolong aku diajarin semua-muanya ya, terus aku dimentoring juga ya. Kira-kira pengusaha sukses itu dimintain seperti itu mau nggak? Nggak mau. Mana Nggak ada mau orang lah. yang mau mentorin orang yang akan jadi kompetitornya. Kalau dilihat dari gambar ini, kebanyakan orang hanya melihat orang itu sukses, hanya melihat di tip of the iceberg, jadi di puncak gunung es itu. Yang mereka nggak tahu adalah bagaimana perjuangannya yang di bawah ini ya, yang nggak kelihatan ini, perjuangannya terhajarnya, mentalnya, semuanya, belief system. Jadi sistem mempercayai imannya menjalankan bisnis ini, iman nggak? Dia tetap beriman nggak bahwa dia sukses? Kebanyakan orang yang di sisi kiri kuadran itu ada 97-99% manusia. Mereka itu nggak percaya kalau tidak instan dapat uang. Aku menjual sesuatu, ya aku dapat uang. Aku jual sesuatu, aku jual tenagaku, aku dapat uang. Aku jual waktuku, aku dapat uang. Aku jual kepintaranku, aku dapat uang. Menjual sesuatu, aktif income, dapat uang. Mereka nggak mengerti bahwa ketika membangun suatu bisnis, membuat sistem berjalan, mendidik orang-orang menjalankan sistem itu, kemudian dengan itu sudah running, itu akan menghasilkan yang namanya passive income. Mereka tidak familiar dengan cara kerja seperti itu. Orang-orang di sisi kiri kuadran melihat, maka aku percaya. Belief system atau cara berpikir dengan iman orang-orang di sisi kanan, aku percaya, maka aku lihat. I believe, then I see. Orang-orang di sisi kiri, I see, then I believe. Pertanyaannya sekarang, kita semua dikasih kesempatan hidup satu kali sama Tuhan. Kalau ada 1-3% manusia bisa mempunyai kebebasan untuk hidup on their own term dengan pilihan mereka sendiri, bukan hidup yang terbatas, dan kemudian mereka mulai bisa memberkati orang banyak, mereka bisa berkontribusi ke orang banyak, bukan hanya bekerja cari uang untuk mereka dan keluarganya, tapi bisa berkontribusi untuk orang banyak. Kenapa kita nggak ikutan menjadi orang yang seperti itu? Nah, FFG di sini sudah mendidik kita di sini. FFG yang mendampingi kita untuk supaya kita dalam transformasi kita dari sisi kiri ke sisi kanan tadi, yang harus kita membuang pola-pola lama kita, belief system kita yang lama, mental kita yang lama, semuanya kita yang lama itu, yang di sisi kiri kita mulai transformasi bagaimana sih belief systemnya orang di sisi kanan, bagaimana sih mindsetnya orang, mentalnya orang, leadership skillnya, karakternya, attitude-nya, semuanya orang di sisi kanan. Kalau nggak ada sekolah bisnis dan komunitas bisnis dan mentor-mentor bisnis yang mendampingi terus di dalam perjalanannya untuk pendobrakan itu menuju ke sisi kanan, bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, di kita justru yang dahsyat, yang maha dahsyat adalah FFG. Next, Pak Jalal. Ya. Sebentar. Jadi ini saya ngomong, kalian kalau ada yang mau ditanyain aja dicatat dulu, supaya setelah itu nanti ada sesi tanya jawab, mungkin cuma sekitar 5 menit ya untuk tanya jawab 5 menit. Oke? Jadi gini, apa yang diberikan FFG? FFG itu benar-benar memberikan kita satu program yang sudah terbakukan, step-step yang sudah terbakukan, step by stepnya FFG itu di mana dijalankan oleh orang di seluruh dunia sama. Jadi seperti franchise, satu konsep penduplikasian cara kerja yang sama, yang kemudian konsep itu bisa memultiplikasi. Jadi persis kayak franchise, kita menjadi franchisernya, kemudian kita dididik oleh FFG dengan step-stepnya ini, bagaimana caranya kita menjadi orang yang mengerti menjalankan bisnis ini. Di sini ada step-stepnya sampai jadi mentor kan, kita melewati F1 itu bukan Formula One buat balap. F1, kemudian welcome itu wealthy community, itu komunitas orang-orang makmur
Makmur itu lebih dari kaya. Kalau kaya bisa sesaat, kalau makmur itu berkelanjutan, gitu ya, perbedaannya itu. Makmur itu berkelanjutan, sustainable, bisa diwariskan sampai generasi ke generasi ke generasi. Tetapi kaya itu bisa sesaat dapat, sesaat hilang. Oke? Mentoring program itu bagaimana menjadi mentor. Kemudian ada bootcamp Value Your Life, itu adalah pelatihan kita yang luar biasa, sudah diikuti oleh orang dari 80 negara. Bootcamp itu di situ kita diajarkan lepas beban, kemudian kita menemukan potensi diri kita yang baru, yang luar biasa, raksasa di dalam diri kita akan dibangkitkan. Kita jadi mengerti tujuan hidup kita apa, segala macamnya. Bootcamp itu bukan retret, bukan dijalankan secara agama-agama, nggak ada doa-doa, tetapi bootcamp itu benar-benar universal untuk lintas bangsa, lintas negara siapapun. Ya, bootcamp kita sudah dari tahun 2003 diadakan, dan saat ini sudah angkatan yang ke-106. Hanya karena pandemi ini aja bootcampnya masih nggak diada-ada ini. Saya udah rindu banget jadi kru nih di bootcamp. Terus kemudian netcamp itu adalah network camp. Jadi diajarkan bagaimana membangun satu jaringan yang besar dalam waktu singkat, jaringan dunia yang besar dalam waktu singkat. Dan ini di sini ada mentor adalah orang yang sudah melewati yang namanya mentoring program. Itu adalah program di mana kita diajarkan membangun jaringan dan membangun diri kita. Jadi membangun diri kita dan membangun tim, ya, menjalankan sistem, belajar tentang sistem FFG bagaimana. Itu ada CD-nya, ada bukunya, semua yang dijalankan, ada konsultasi dengan mentor, semuanya. Dalam satu periode kita menjadi mentor, artinya kita seperti sudah lulus jadi franchiser. Sehingga kita bisa menduplikasikan ke tim kita bagaimana mereka menjalankan mentoring program juga. Jadi ini adalah salah satu konsep penduplikasian FFG adalah mentoring program. Next, Pak Jalan. Nah, sekarang gini, my brother and sister, saya nggak perlu ngomong gimana-gimana. Keputusan itu kalian masing-masing harus ambil. Apakah kalian dalam hidup satu kali ini, kalau kalian meyakini bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan, daun jatuh aja kalau Tuhan nggak memperkenankan nggak akan terjadi daun itu jatuh. Betul nggak? Ya kan? Kita mau ngapain aja, kalau Tuhan nggak berkenan nggak akan jadi. Tetapi pertanyaannya, kok kalian bisa ketemu sama FFG? Kok kalian bisa ketemu sama saya, gitu kan? Saya di sini mewakili FFG ya, saya salah satu mentor di FFG. Kok bisa saya berkesempatan, saya berterima kasih sekali saya berkesempatan untuk bisa sharingkan ini. Nah, kemudian kalian bisa tanya sendiri, artinya kalau Tuhan sudah mempertemukan dengan FFG dengan peluang bisnis seperti ini, ada cara untuk bisa mendapatkan passive income, ada cara untuk bisa berguna buat banyak orang, terus kemudian bagaimana keputusan masing-masing. Ya. Jadi gini, ini di sini ada segala macam tentang bagaimana berbisnis, jual makanan lah, jualan online, segala macam gitu ya. Next Pak Jalan. Nah, tadi ya, FFG ini, jadi di kita itu ada, ini sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu kita ada pertemuan mingguan. Next. Kemudian kita juga ada pertemuan yang ya setengah tahunan. Ini di luar negeri ya, ini bukan di Indonesia yang ini. Biarin aja, buat besok dimasukin di itu. Next Pak Jalan. Next. Ini network camp, leadership camp. Next. Ya. FFG itu sudah proven atau belum? FFG itu sudah ada di sekitar 80 negara. Bukan hanya di benua Asia, tetapi juga di 5 benua. FFG itu sudah terbukti membawa orang-orang dari berbagai macam background dan berbagai tingkat pendidikan, dari umur muda sampai umur yang sudah senior, itu mereka selama memutuskan untuk menjalankan 100% sistem FFG dengan semua step by step-nya yang dibilang oleh mentor-mentor FFG untuk dilakukan, mereka itu bisa mendapatkan yang namanya passive income dan bisa mulai menjadi kontributor besar. Ya, di sini kalau dilihat komunitas ini
apa sih namanya mentor itu ya? Mentor itu membangun diri kita secara keseluruhan, membantu kita membantu Anda mengembangkan potensi diri Anda, membagikan, men-sharingkan pengalaman-pengalaman, pengetahuan bisnis dan wisdom. Jadi yang tadi saya bilang, kalau mau belajar bisnis, jangan belajar sama admin atau jangan belajar sama profesor. Jangan belajar sama orang yang hanya tahu teori, dan jangan juga belajar sama orang dari company yang tujuannya hanya memberikan motivasi untuk kita menjadi sales force-nya. FFG sudah ada di 80 negara. Next, Pak Jalal. Kita cepat aja sharingkan slide-nya ya Pak Jalal ya. Ini di seluruh dunia, ada di Afrika, Ivory Coast, di mana ya sudah memberkati banyak sekali bangsa-bangsa, di Kamboja, segala ya. Nah, ini adalah BizWorld, adalah company partner kita. Yang tadi saya bilang, BizWorld, kita membutuhkan platform yang sudah ada di 5 benua. Kenapa? Karena jaringan FFG sudah ada di 5 benua. Kenapa BizWorld? Kenapa industri kesehatan? Bisa dilihat sini, industri kesehatan adalah industri yang luar biasa. Apalagi di saat pandemi. Sekarang ini orang tersadarkan bahwa kesehatan adalah yang nomor 1. Banyak perusahaan, banyak usaha kelimpungan, banyak usaha harus mem-PHK karyawan, termasuk suami saya juga harus mem-PHK karyawannya. Untuk orang yang pernah investasi saham, pasti tahu saham perusahaan ya, itu dibagi ke sektor-sektor. Saham-saham yang masuk di dalam sektor-sektor yang defensif atau sektor yang bertahan ya, dalam kondisi corona, COVID, dalam kondisi market saham anjlok, dalam kondisi indeks saham dunia anjlok, ternyata saham-saham sektor kesehatan, wellness, malah naik. Jadi, Astra rontok. Apapun lah ya, usaha-usaha yang lain rontok, tapi usaha kesehatan itu justru sahamnya naik. Kenapa? Ini tadi. Next, Pak Jalal, next. Nah, apa sih produknya kita? Nggak banyak, karena kita nggak mau jadi detailer produk ya. Nggak banyak. Pertama, sangat berguna untuk kita punya sel, karena manusia di seluruh dunia, dari bayi, dari masih bayi atau masih janin sampai manula, itu semua sel-selnya udah mulai bekerja. Sel dalam bekerjanya itu membutuhkan energi. Seperti kalau saya ibaratkan kayak gardu listrik. Kita punya TV sebagus apapun, kita punya kulkas secanggih apapun, kalau listriknya anjlok, nggak bisa dipakai itu semuanya. Di kita ada yang namanya bioimpulse atau impulse listrik, dan itu sel-sel kita sebagai chip terkecil itu yang terus-menerus bekerja. Di dalam sel juga ada gardu listriknya yang namanya mitokondria. Alfa Meta adalah makanan untuk mitokondria yang ada di dalam sel. Jadi gardu listrik untuk sel kita. Kenapa sih harus dikasih makan? Karena sel kita ini Pak Jala. Karena sel kita ya yang tadi Pak, yang Alfa Meta Pak Jala. Kenapa? Karena Alfa Meta itu dibutuhkan. Kenapa? Karena sel kita itu terus-menerus selama 24 jam melakukan pekerjaan apa? Perbaikan, detox, membuang racun, kemudian regenerasi, ya, regenerasi sel, dan kemudian melindungi sel. Semua pekerjaan sel ini itu nggak pernah berhenti dalam 24 jam. Kalau selnya itu kurang makan, pekerjaannya itu akan males-malesan. Akibatnya maka terjadi yang namanya gangguan metabolisme. Metabolisme gulanya terganggu, metabolisme lemaknya terganggu, pembuangan racunnya terganggu, radikal-radikal bebas yang mengenai tubuhnya itu nggak bisa cepat dibuang, penuaan dini. Nah, itu semua kita bersyukur dengan adanya teknologi sudah ditemukan yang namanya Alfa Meta. Alfa Meta itu adalah isinya Alfa PSP. PSP itu adalah makanan fungsional, jadi bukan makanan tambahan, bukan suplemen ya, bukan suplemen. Ini adalah makanan utama untuk sel, functional food for cells. Next.
ada orang yang bilang kenapa saya itu makannya sudah sedikit sekali, kenapa tetap gemuk? Padahal saya waktu masih muda, makannya lebih banyak, tapi saya kok nggak gemuk? Pertanyaannya apa? Metabolismenya udah mulai lambat. Kenapa lambat? Sel-selnya udah mulai males. Jadi memberikan Avameta itu mengembalikan, merejuvenate sel-selnya itu supaya bekerja seperti waktu kita masih muda. Jadi Avameta itu Avameta adalah natural stem cell. Sel-sel yang natural, stem cell natural. Tidak perlu memasukkan stem cell dari apapun dari luar ke dalam badan. Tetapi memasukkan Avameta akan terjadi sendiri produksi enzim bagus, oksigenasi jaringan bagus, termasuk stem cell akan produksinya juga akan cukup untuk kita punya peremajaan. Oke, Avameta itu sudah adalah ekstrak dari beras merah organik dengan teknologi tanpa bahan kimia, hanya dengan teknologi hidrolisa dan teknologi yang sangat canggih ya, nanoteknologi, menghasilkan alfa PSB yang molekulnya sangat kecil. Yang namanya alfa itu molekulnya sangat kecil sehingga dapat diserap dalam waktu sangat singkat masuk ke dalam sel-sel. Ya. Di sini mitokondria itu adalah gardu listriknya sel. Untuk memasukkan Avameta ke dalam pori-pori sel tidak dibutuhkan yang namanya insulin. Sehingga Avameta sangat bagus untuk orang yang diabetes. Akan memperbaiki metabolisme gula dan segala macam. Next. Siapa yang dapat mengkonsumsi Avameta? Dari mulai janin, ibu hamil sampai anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan untuk orang sakit, kalau mau segera pemulihannya cepat, maka mesti dibantu dengan Avameta supaya terjadi perbaikan dari dalam sel. Ada yang tanya, next ya Pak Jalan, next. Ada yang tanya, kalau untuk orang kanker gimana? Sel kanker itu bukan sel normal, my brother and sister. Sel kanker itu adalah sel yang aneh gitu ya, yang sudah terjadi mutasi DNA-nya sehingga sel-sel kanker ini justru makanannya adalah sel-sel sehat. Dengan kita menyehatkan sel-sel yang normal, maka sel kanker nggak punya makanan. Sehingga sel kanker itu akan mati dengan sendirinya. Apalagi dengan menggunakan produk kita yang namanya Alpha Spin. Karena kalau kita dari luar, tadi kita udah benerin dari dalam ya, dengan Avameta ya untuk di dalam sel. Terus kemudian yang di luar, pengaruh dari luar apa? Radiasi elektromagnetik frekuensi itu bisa membuat kita berantakan biolistriknya. Jadi bioimpuls listrik di dalam tubuh kita itu bisa korslet karena frekuensi radiasi semuanya ini tidak harmonis dengan kita punya frekuensi tubuh. Jadi frekuensi alami kita itu sangat harmonis dengan frekuensi bumi, frekuensi ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi frekuensi dari gadget-gadget buatan manusia ini tidak harmonis dengan frekuensi alaminya tubuh kita. Maka kita seperti berada di satu lingkungan yang beracun kalau kita berada dikelilingi oleh frekuensi-frekuensi yang tidak harmonis itu. Ya, kita nggak sadar karena nggak kelihatan, radiasi itu nggak kelihatan, radiasi juga nggak berbau, nggak kelihatan ada wujudnya, tetapi efeknya itu sudah pasti terjadi. Kenapa? Karena kalau wifi aja bisa tembus tembok beton, kalau tetangga kita tembus antara kita sama tetangga itu dibatasi tembok beton, ya kan? Kalau kita nggak punya wifi router, tetangga kita ada wifi router, kemudian kita tahu passwordnya wifi-nya tetangga kita bisa ikut wifi yang gratis, betul nggak? Artinya frekuensi itu menembus tembok beton masuk ke rumah kita. Sekarang pertanyaannya, kalau itu bisa tembus tembok beton, bisa tembus nggak ke otak kita? Bisa tembus nggak ke jantung kita? Bisa tembus nggak ke semua organ-organ tubuh kita? Misinya ada ilustrasi bahwa untuk anak yang kecil itu tembusnya sampai ke 3/4 otaknya. Untuk anak yang lebih besar itu kira-kira ya mungkin berapa itu? 2/3 ya, 2/3 dari otaknya. Untuk orang yang dewasa kelihatannya cuma 1/4 dari otak gitu ya. Tapi pertanyaannya,
orang dewasa sama anak kecil pakai handphonenya lebih lama siapa? Anak kecil, Mam. Kalau transfer pakai mobile banking nggak? Kalau telepon belanja online kita pakai handphone nggak? Anak itu mungkin nggak, anak kalau tidur ya kan, anak kalau main itu pasti dia nggak pakai handphone kalau main, oke? Tetapi yang namanya orang dewasa pegang handphone terus. Jadi artinya apa? Kita membutuhkan produk buatan Jerman. Next, produk sekali lagi, bersyukurlah pada teknologi yang sudah menemukan AlphaSpin. AlphaSpin itu adalah benda buatan Jerman yang sudah diuji ternyata. Nih, sini ya, ini adalah gambar sel darah. Pada saat radiasi itu mengubah sel darah yang sehat adalah yang di bawah, tanpa IMF, berpencaran sendiri-sendiri, oksigenasinya sangat bagus. Kemudian 70 menit dengan komputer, ini komputer jadul ya, bukan komputer yang zaman sekarang ya, radiasinya lebih gila lagi, 5G gitu. Ini sudah numpuk-numpuk, yang dibilang rouleau formation sudah numpuk-numpuk lengket, yang dikatakan darahnya mengental. 10 menit dengan mobile phone jadul, sekali lagi bukan mobile phone yang sekarang ini 4G, 5G, itu aja sudah menjadikan darahnya seperti itu, apalagi zaman sekarang. Dan gambaran darah seperti yang di kanan ini adalah gambaran darah penderita kanker. Jadi penderita kanker, kalau diambil darahnya, dilihat di mikroskop, itu susunan sel-selnya adalah seperti yang di kanan. My brother and sister, para penderita kanker itu dan keluarganya itu berjuang mati-matian gimana caranya supaya bisa sembuh. Sekarang pertanyaannya, apakah kita, kalau udah tahu ini scientific ya, ini bukan saya yang bikin ya, ini ada di, kalau mau cari di internet juga ada. Apakah kita sudah tahu bahwa radiasi yang nggak kelihatan dan nggak berbau itu bisa menjadikan darah kita seperti darahnya penderita kanker? Terus kita mau dengan sukarela, biarin aja darahnya kita kayak gitu. Atau kita mau memanfaatkan sudah ada teknologi, kita mau melindungi kita sekeluarga supaya nggak perlu seperti itu susunan sel-sel darahnya. Nah, terima kasih pada teknologi. Next, terima kasih pada teknologi. Pak Jalan, next Pak. Itu sudah ada yang namanya AlphaSpin. Ya, ini saya nggak perlu jelasin karena berhubung waktu. Ini adalah teknologi yang sangat canggih. Jadi dengan putaran berlawanan arah dengan jarum jam, dan itu akan bisa mengharmonisasikan frekuensi-frekuensi di sekitar kita. Jadi kita punya lingkungan frekuensinya akan harmonis, sehingga kita nggak perlu korslet, nggak perlu yang namanya mata cepat katarak, jantung jadi ritmenya nggak beraturan, nggak perlu terjadi orang itu terkena kanker, nggak perlu terjadi orang itu anak-anak autis makin banyak. Pokoknya semuanya efek-efek jelek dari radiasi itu nggak perlu terjadi pada kita. Kita mau nyaman menggunakan teknologi gadget 5G, tapi kita nggak mau terkena efek jelek dari radiasi. Oke, next Pak Jalal, next. Nah ini, selain membuat frekuensi yang harmonis ya di lingkungan kita, AlphaSpin juga bisa membuat air minum kita menjadi hexagonal. Jadi dari air mati yang dikatakan dead water, ini ada ilmuwan khusus, dokter yang khusus mendalami air, yaitu Masaru Emoto. Sudah almarhum, tetapi bukunya masih banyak tentang air ya, tentang living water. Ketika air itu mati, maka kadar oksigennya rendah, tidak ada energi positif, dan sel-sel kita juga tidak mudah menyerap air itu. Sehingga bisa aja terjadi kita sudah minum cukup banyak, tapi sel-sel kita tetap dehidrasi. Makanya kenapa banyak orang terjadi penuaan dini. Keriput dini itu sebetulnya karena sel-selnya itu kurang air, dehidrasi, makanya jadi dengan memberikan living water, maka sel-sel kita akan mendapatkan oksigen yang bagus, membawakan air yang bagus ke dalam sel, maka nggak perlu terjadi yang namanya penuaan dini. Keriput di muka masih bisa kelihatan, keriput di jantung, keriput di organ-organ lain, keriput di otak, keriput di liver, sama aja kan efeknya. Nah, ini sudah diperiksa di labnya Masaru Emoto, ternyata air yang dilewatkan AlphaSpin itu bisa menjadi air hexagonal. Next. Kemudian ada produk yang, ya next. Ini kita cepat aja ya.
Tadi ada Alpha Meta, kemudian Alpha Spin, itu menyelamatkan nyawa ya, dua-dua ya. Ada produk lain lagi yang juga menyelamatkan nyawa, yaitu yang namanya Angel Secret, pembalut kesehatan yang mengandung ion negatif menghasilkan oksigen tingkat tinggi.